Selamat pagi Pak Basran. Selamat pagi Pak Irwana. Nah, Ah, jadi hari ini hmm, sebagaimana telah kita jadwalkan kemarin, rencananya Pak Basran kan mau melaksanakan supervisi akademik. iya, betul, Nah, betul. apakah sudah sejauh mana sudah persiapannya ini Pak Basran terkait supervisi yang mau dilaksanakan ini? Ini sudah siap. Insya Allah hari ini kita laksanakan. Oke. Nah, oke. Terkait tujuan pembelajaran pada saat nanti melaksanakan pembelajaran untuk disupervisi, terkait apa ini tujuan pembelajarannya Pak Basran? Tujuan pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini yang Anda rencanakan itu karena materinya berdasarkan ada pengenalan kanakan sifat-sifat magnet. Ya, ya, ya. Nah, itu kemudian tentang masalah sosial politik ekonomi tentang ASEAN. Oke. Nah, itu yang kita sampaikan kepada anak-anak tujuan pembelajaran pada hari itu. Oh, iya. Nah, ini. Nah, terkait pembelajaran ini Pak Basran, nanti yang ingin dicapai dari pembelajaran ini apa gitu, area pengembangan yang pengen dicapai untuk siswanya di kelas itu seperti apa? Yang pertama yang karena sesuai dengan tujuan pembelajaran, tentu otomatis anak itu harus mengenal, kita pengenalan dengan melalui bahan yaitu magnet. Oke. Nah, jadi anak-anak itu harus tahu apa sih manfaatnya magnet itu. Iya, iya, Nah, iya. terutamanya harus mengenal dulu Pak, apa itu magnet, jenis-jenis magnet. Setelah dia tahu, nah manfaatnya apa, nah yang dapat digunakan dalam kehidupannya sehari-hari. Oh. Nah, itu yang kita perkenalkan. Nah, terkait strategi alur Ya, dalam proses pembelajaran nanti seperti apa yang mau Pak Basran lakukan di kelas nantinya? nah strategi yang pertama kita bagi kelompok Pak, strategi Oke. kelompok supaya anak itu dengan melalui Ya. kelompoknya ada apa namanya berkolaborasi dengan anak itu aktif dengan menyampaikan pendapatnya Oke. masing-masing. Nah, dengan itunya sambilnya berkelompok sambil bermain bercanda tapi perjalanannya tentang pembelajaran. Ya, ya. Karenanya magnet ini ya sangat asik juga kalau kita laksanakan itu, yang mencoba Oke. masing-masing. Nah, itu. Terkait metode metode pembelajaran tadi kan Pak Basran sudah sampaikan secara berkelompok. Oke. Nah, adakah lagi apa yang sudah Pak Basran siapkan untuk proses pembelajaran terkait alat, bahan atau cara atau media yang lain dalam proses pembelajaran nantinya? Nah, selain daripada kelompok itu kami tayangkan LCD Pak. Oh, Nah, iya. LCD kami pakai LCD, kami bisa mengambil kena lewat melalui internet. Nah, Ya. itu di apa namanya di YouTube. Nah, Oke. bisa ulun tampilkan, kami sudah siapkan anunya LCD-nya. Nah, melalui itu kemudian melalui lewat buku paket yang kita bagikan anak masing-masing. Nah, ditambah sumber-sumber lain. Nah, itu untuk apa namanya menambah karena kan bisa pengetahuan untuk tentang materi yang kita ajarkan pada hari ini itu. Nah, terkait pembelajaran nantinya, Ya, jadi ya. jadi ada kan mulai dari kegiatan pembukaan, dari Oke. kegiatan inti, ada diskusi kelompok, ada Ya, juga presentasi menggunakan LCD, tadi ya, menggunakan ya. media, sampai terakhir adalah penutup. Oke, Di oke. bagian mana menurut Pak Basran yang mau diamati atau diobservasi terkait peningkatan secara proses pembelajaran dari diri Pak Basran dalam mengajar khususnya? Untuk melalui peningkatan itu tentu dengan melalui kelompok itu tentang pelaksanaannya Pak, Oh, geng-geng. pelaksanaan siswa kelompoknya itu kita uh, hendak mengamati anak itu bagaimana keaktifannya Oh, untuk iya. melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, karena kita sudah sampaikan ke anak sudah besok kita akan melaksanakan pembelajaran tentang magnet. Nah, silakan masing-masing membawa magnet. Oke. Nah, berbagai Ya. macam jenis, terserah apa yang kamu miliki. Nah, kayak itu. Nah, terkait tadi yang mau diamati bagaimana pengelolaan dalam kelompok, mungkin Mm-mm. terkait keaktifan siswa Ya, keaktifan juga, siswa, ya. bagaimana mungkin kemampuan Pak Basran dalam mengelola kelas tersebut lah, Ya, atau ya, ya. gambarannya. Nah, Nah, terkait
proses nanti menurut gambaran terlepas Pak Basran sudah menyiapkan media, bahan Iya. ajar, Iya. kemudian sudah perangkat ajarnya dan sebagainya. Menurut Pak Basran tingkat kesulitan bagi siswa dalam proses pembelajaran yang tadi Pak Basran sampaikan di awal terkait tujuan pembelajarannya ini, tingkat kesulitannya ini bagi siswa pada poin mana gitu? Kira-kira pada saat prakteknya nanti kalau ada sebagian siswa yang tidak membawa bahan. Oh, gitu. Nah, mungkin karena kita bagi 4 kelompok, mungkin bahan di kelompok satu di sana. Ini kelompok satu tidak punya bahan. Ya. Nah, mungkin ada satu kelompoknya Anda ingin juga melaksanakan. Nah, mungkin itu kita kesulitan untuk memahami. Tapi mungkin kita terapkan di situ bagaimana saling saling tolong menolong, bertoleransi, yang tidak membawa bahan nih. Ya. Nah, supaya anak itu bisa aktif. Jadi luar biasa sekali Pak Basran telah tadi terkait kesulitannya tadi mungkin ada yang tidak kekurangan alat dan bahan tadi juga, tapi Pak Basran tidak langsung juga menyampaikan juga solusinya seperti apa. Jadi mungkin saling mengajari anak untuk berbagi atau berbagi pinjam lah bahasanya lah. Jadi secara langsung tadi juga Pak Basran sudah menyampaikan solusinya. Terakhir nih Pak Basran, harapan yang mau didapat baik bagi diri Pak Basran sendiri setelah melakukan supervisi ini khususnya maupun bagi siswa secara umumnya dari proses pembelajaran ini, apa harapannya ke depan? Pertama, kita harapan anak itu supaya melalui dengan kegiatan praktek dan pembelajaran dengan berkelompok, nanti berikutnya itu ada pembelajaran lain, anak aktif lagi melaksanakan kegiatan berkelompok dan bekerja sama. Dan yang kemudian anak-anak yang merasa yang tidak membawa alat peraga, bahan dari rumahnya, nah dia sudah merasa, wah aku ini kalau tidak membawa nanti ketinggalan. Nah itu mungkin merasa dengan sendirinya. Nah, mungkin barangkali itu kita diberi motivasi. Nah ini pembelajaran bahwa kamu harus kalau ada tugas-tugas diberikan persiapan, anak siapkan masing-masing berusaha jadi supaya anak itu bisa mandiri. Nah mungkin barangkali itu Pak Irwan. Nah ini sebelum kita lanjut ke observasi nantinya, adakah lagi yang mau disampaikan oleh Pak Basran terkait persiapan pra observasi ini? Mungkin itu aja Pak Irwan yang kita sampaikan ya. sementara lah. Oke lah kalau begitu kita habis ini langsung observasi. Nanti mungkin setelah selesai observasi saya ingin ngobrol lagi dengan Pak Basran terkait bagaimana tadi perasaan Pak Basran setelah melakukan praktik supervisi, kemudian bagaimana apakah tujuannya sudah tercapai, kemudian terkait pengelolaan kelasnya bagaimana dan sebagainya. Gitu ya Pak Basran ya. Habis ini kita langsung ke observasi. Terima kasih banyak Pak Basran. Sama-sama Pak Irwan. Ya, kita ketemu lagi nih Pak Basran. Tadi sudah Pak Basran melakukan praktik supervisi. Saya juga sudah mengamati tadi terkait proses pembelajaran yang Pak Basran lakukan. Mungkin ini terkait perasaannya saja nih. Setelah melakukan supervisi tadi, bagaimana perasaan Pak Basran sekarang? Alhamdulillah. Artinya dengan tadi sudah kita melaksanakan supervisi itu, syukur alhamdulillah ulun Pak Irwan telah artinya ada tersendiri kesenangan batin, kepuasan hati melalui proses pembelajaran tadi. Anak-anak itu sangat bersukaria lah dalam pembelajaran, aktif, sangat ceria. Apalagi diajak anak-anak berkelompok, kemudian dia membawa alat peraganya, dia praktekkan sendiri. Jadi artinya hati rasa bahagia lah. Artinya tujuan pembelajaran apa yang ulun sampaikan tadi itu tercapai. Nah, jadi sebenarnya proses pembelajaran ini sesuai apa yang direncanakan malah. Ya alhamdulillah. Bahkan tadi yang kalau saya amati kelasnya dinamis sekali, dalam artian anak sangat antusias sekali dari metode, cara Bapak mengemas pembelajarannya mulai dari awal memperkenalkan sampai praktek di dalam kelompok juga saya apresiasi sekali. Jadi itu juga sesuai disenada dengan perasaan Bapak bahwasanya ini berjalan dengan lancar lah sesuai dengan.
ini terkait tujuan pembelajaran. Nah, jadi memang ketika tadi kelasnya sudah aktif, sudah rame, Ya. nah, terkait tujuan pembelajaran, apakah menurut Pak Basran tujuan pembelajaran yang diharapkan ini sudah sesuai, sudah tercapai atau gimana? Tujuan yang ulun rasa tadi kan secara pribadi tercapai Pak Irwan, karena anak-anak itu antusias sekali melaksanakan kegiatan pembelajaran apa yang tadi disampaikan, sifat-sifat pengenalan tadi itu magnet. Net, ya. Nah, dia mencoba dengan sendirinya, dia dengan kelompoknya. Nah, jadi tercapai yang menurut ulun pribadi. Nah, terkait tadi yang di awal rencananya mungkin kan ada gambaran mungkin ada kesulitan, apakah itu terjadi dalam proses pembelajaran tadi menurut Pak Basran terkait kesulitan alat dan sebagainya, apakah itu benar-benar terjadi atau bagaimana prosesnya lah untuk mengatasi tadi dalam proses. Ya, di dalam proses pembelajaran itu ada kendala. Iya, Kendala iya. yang bagi anak kendala ini anak-anak yang tadi kada membawa bahan itu Pak Iya, Iwan. iya, iya. Kada membawa, ada beberapa siswa yang tidak membawa. Padahal sudah kita sampaikan. Nah, nanti besok bawa bahan. Iya, iya. Nah, tapi ternyata anak tidak membawa. Tapi itu tidak mengurangi hasil pembelajaran. Iya, Karena iya. setelah kita laksanakan, anak ini dia memperhatikan dengan teman-temannya yang membawa Iya, iya. tuh. Nah, setelah dia memperhatikan, nah setelah sampai ke teman-temannya sudah yang membawa tadi itu mempraktekkan apa benda-benda apa yang ada di sekitar karena tadi itu pembelajarannya magnet lawan non magnetik. Nah, itu yang kita sampaikan. Jadi anaknya ini sudah selesai. Nah, ada yang saya pinjam dulu itu. Saya pinjam. Ternyata temannya silakan. Jadi secara kan langsung malah Hmm. hanya belajar magnet, belajar juga kayak apa Ya. bersosial, Iya, iya. bagaimana kebersamaan. Tapi memang idealnya makin banyak magnet, makin prakteknya makin banyak. Tapi ya itulah adanya di sekolahan kan. Iya. Nah, itu. Oke. Kalau bagi diri Bapak sendiri terkait tadi proses dalam persiapan sampai tadi di melakukan pembelajaran, adakah kesulitan atau apa kendala bagi diri Bapak sendiri dalam proses pembelajaran tadi ada nggak? Nah, ini bisa ada kendala Pak Irwan tadi itu karena pada saat pertama kita itu kan pribadi aja Pak Irwan lah. Nggih. Pas kita anda manual kali laptopnya terlambat sedikit. Nah, Oh, iya, itu. iya. Nah, jaringan. fitness, Nah, nggih. bisa ada kendala nggak jaringan. Apalagi kita- Bapak tadi menggunakan anu lah laptop Nggih, lah, laptop, laptopnya remote. LCD. Nggih. Ya, nah, dari situ karena anak-anak itu kalau kita pakai LCD lebih mudah dia menyerap daripada kita sampaikan. Nah, di samping ada bukunya bawa Iya. masing-masing, kita tayangkan di situ. Nah, jadi terkait kendala Bapak nih masalah yang laptop dan sebagainya. Mm-mm. Nah, jadi kan memang bahasa elektronik lah bahasanya itu Iya, kan ada iya. AUS dan sebagainya. Iya. Kalau boleh tahu nih laptop pianis sejak kapan sudah Pak? Iya. Sudah lama kah laptopnya atau baru atau gimana? Ya lumayan 4 tahunan sudah itu Oh, kita gitu. punya Berarti bahan. bahasanya tuh sedang Pak ya di apa Eh. beli baru lah bahasanya. Iya, Atau itu. beli baru atau nanti Nah, gas oh. nah. Menurut Pak Basran nih. Berarti kan istilahnya ke depan supaya ini lancar berarti apa yang harus dilakukan Pak Basran nih supaya menghindari tadi laptopnya agak lemot dan sebagainya menurut Pak Basran supaya ke depan proses pembelajaran itu bisa lancar seperti apa? Pertama jaringan harus kuat itu, tapi Nggih. kita terutama kita mungkin kita usulkan dulu kepala sekolah. Nggih. Nah, untuk memperkuat jaringan, kemudian ada mungkin ada laptop yang hanya Iya. sementara dipinjami kepala sekolah. Nah, Iya, itu iya. syukur alhamdulillah. Cuma kita mencoba Bang nanti kita sampaikan. iya. Nah, itu kendala. Karena anak ini ya lebih mudah kalau kita pakai ada layar alat media itu Pak Irwan daripada kita ceramah. Iya. Iya. Nah, itu sangat menunjang sekali. Nggih, itu tadi kan Pak Basran sudah berbanyak menyampaikan lah hasil mungkin apa bagaimana ke depan. Nah, terkait apa yang sudah bagus nih dari proses pembelajaran tadi yang sesuai berjalan untuk kita bisa tingkatkan lagi ke depan terkait tadi bagaimana Bapak Basran mampu untuk mengolah kelas. Nah, kemudian Bapak Basran tadi sudah juga bisa menyampaikan membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, mungkin terakhir harapannya perbaikan hari ini kan kita sudah observasi, kemudian sudah selesai. Nah, harapan ke depan untuk meningkatkan proses pembelajaran selanjutnya ini apa yang bisa dilakukan Pak Basran ke depan? Untuk kita lakukan pertama tadi itu fasilitas. Nah, Nggih. fasilitas, kemudian anak ini yang belum aktif, kita sebagai pribadi sebagai guru mungkin kita proaktif. Nah, mungkin ya ada anak-anak yang pada saat proses pembelajaran itu mungkin penguasaan kelas harus ditingkatkan lah bagi karena
anak-anak ini sifat dan tingkah lakunya kadang-kadang ada yang mencal yang ketujuh usil, Iya, nah, iya, iya. jadi mengganggu temannya itu mungkin pengelolaan kelas, tapi itu mudah aja nanti diberi pengertian, nah, supaya anak itu lebih paham berakhlak mulia lah bahasanya dengan teman-teman kalau pada saat menerima ilmu. Nah mungkin kita perlu itu disampaikan ada adab menuntut ilmu itu perlu kita sampaikan. Mungkin kita selingi dengan pemahaman akhlak mulia kayak gitu. Oke. Nah, itu. Jadi betul sekali Pak Basran lah. Jadi tadi sedikit yang apa sampaikan Pak Basran, dari ke depan memang kita sebagai guru ini lebih bagaimana mendidik karakter siswa. Iya, iya. Terkait memang kompetensi-kompetensi yang ada di kelas juga tetap harus disampaikan. Nah untuk ke depan tadi sudah saya apresiasi juga terkait proses belajar ini sudah berjalan dengan baik dan maksimal. Harapannya ke depan apa yang Bapak Basran angankan, terus intinya terus berefleksi, terus mawas diri lah berarti hari ini evaluasi untuk perbaikan yang akan datang. Ini sebelum kita menutup sesi percakapan pasca observasi ini, ada yang mau disampaikan lagi Bapak Basran terkait atau ada yang ketinggalan yang mungkin terlewat tadi dari proses pembelajarannya? Artinya terutama terima kasih dulu buat Pak Irwan. Artinya itu memberikan saling komunikasi, memberikan masukan, tentu otomatis kami menambah wawasan lah. Nah, karena kita ini sebagai manusia tentu ada kekurangan Pak Irwan lah. Nah, cuma dengan itu memberi semangat. Nah, itu selalu kita mengharapkan dengan Pak Irwan ini, adanya Pak Irwan bisa membantu proses pembelajaran bagaimana yang baik. Nah, terutama dari segi anak-anak kita bisa tingkatkan, mungkin kehadiran anak siswa, yang penting akhlak Pak Irwan tuh. Iya. Apalagi sekarang nih zamannya kita canggih lah, artian teknologi sudah di mana-mana. Kalau kita guru mau memberikan ilmu kadang kalah lawan Google, tapi kalau untuk mendidik, memberi budi pekerti ya Google teknologi kita bisa memberi itu kan artian. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Basran nih? Nah, itu satu kendala kami ini Pak Irwan lah. Anak-anak ini kita kan disuruh kadang-kadang kita rasa-rasa ada lucu juga lah, ketawa. Anak ini kita beri pembelajaran, sudah disampaikan kayak insya Allah bisa aja kamu lewat karena dia anak-anak ini ada sebagian punya media yaitu HP. Nah kita sampaikan temanya. Nah sebelum kita besok kita laksanakan boleh kalian nonton di YouTube. Nah kalian nonton YouTube bersama Google atau YouTube, kita sampaikan caranya mengetik di kutub sudah disampaikan supaya anak itu sebelum ke sekolahan dia sudah paham. Supaya referensi. Tapi ternyata ada sebagian anak itu tidak tahu cara membuka, mungkin nah itu tantangan bagi kami Pak Irwan itu, artinya banyak ada sebagian main game itu mungkin. Nah, itu. Tapi itu maksudnya adanya realitanya kalau bisa juga kita menolak atau memungkiri. Itu aja sih Pak Basran. Ini juga sudah lumayan kawan-kawan udah pulang sekolah semua ini. Jadi terima kasih juga Pak Basran, nantinya Pak Basran selalu meningkatkan diri, harus tetap semangat lah demikian. Itu aja mau disampaikan. Cukup sekian ya Pak Basran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.